Sudah ditalak. Bunda terbelalak, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kamu tahu dari mana? Salva sendiri yang bilang. Ya Allah. Bunda menghela napas panjang. Jadi, dia diseret keluar dari pondok itu lalu ditalak. Sejahat itu Rayvan. Daniel mengepalkan tangannya, menahan amarah yang masih menyala dalam dadanya. Bunda akan lebih terkejut kalau tahu perbuatan Rayvan yang lainnya. Memang apa lagi yang dia lakukan? Bunda menatap putranya dengan kening berkerut. Kata dokter, badannya Salva penuh bekas luka gores. Kayak abis dihajar pakai sapu lidi, rotan atau bahkan ikat pinggang. Aku bukan nuduh Rayvan pelakunya. Tapi, hanya dia yang punya kemungkinan melakukan itu. Astagfirullah. Bunda hampir tak percaya saking terkejutnya. Kalau Bunda lihat, suaminya Salva itu memang ringan tangan. Kelihatan dari kasarnya dia menyeret Salva. Mantan, Bun. Mantan. Potong Daniel mengingatkan. Kan udah ditalak, berarti bukan suaminya lagi. Sejujurnya, Salva ditalak Rayvan merupakan kabar baik bagi Daniel. Karena dengan begitu ia bisa maju untuk memperjuangkan Salva. Jadi, kamu senang Salva ditalak? Daniel mengangkat bahu. Setidaknya, Salva bebas dari laki-laki seperti Rayvan. Kata ayah, menikah itu untuk menenteramkan jiwa, untuk apa bertahan kalau disiksa fisik dan batin. Iya juga, sih. Terus sekarang Salva gimana? Harus dirawat di rumah sakit. Kata dokter ada gejala DBD. Memang sih, sudah beberapa hari ini dia kurang fit, tapi dipaksain kerja. Kemarin juga pingsan. Dan Rayvan sama sekali gak peduli istrinya sakit. Agak keterlaluan memang. Dia bahkan gak tahu, Bun. Gumam Daniel sinis. Itu bukan agak keterlaluan lagi, tapi sudah sangat keterlaluan. Sejenak hening. Daniel menyandarkan kepalanya di sofa, menatap langit-langit dengan mata yang lelah. Terus sekarang gimana? Kamu gak mau usaha? Daniel termenung sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Maunya sih gitu, Bun. Tapi apa? Kamu minder lagi. Daniel mengangguk. Merebahkan kepalanya di pangkuan sang bunda. Akhirnya ia memberitahu alasan yang membuatnya ragu. Yaitu tentang Salva yang ternyata adalah anak dari orang yang dia celakai beberapa bulan lalu. Sebuah fakta menyakitkan yang tak pernah berani ia ceritakan kepada bunda maupun ayahnya. Bunda yang terkejut pun seolah tak mampu berkata apapun. Selama beberapa saat ia larut dalam kebisuan. Aku ada datang ke pemakaman orang tuanya dan melihat dia nangis di sana. Dia gak hanya kehilangan orang tuanya, tapi wajahnya jadi cacat dan penuh luka karena aku, Bun, ucap Daniel lirih. Tapi, kamu kan gak sengaja, nak. Sengaja atau tidak, aku tetap menjadi penyebab kematian orang tuanya. Karena aku hidupnya hancur. Walaupun aku membayarnya seumur hidup, itu gak akan cukup. Bunda hanya mengusap rambut putranya dengan lembut. Tapi, sebelum itu Bunda mau tanya satu hal. Kamu yakin jatuh hati sama Salva? Bukan karena kasihan. Awalnya mungkin kasihan. Dia tinggal sendirian setelah kehilangan orang tuanya, terus gak mampu bayar hutang sampai rumahnya disita bank. Udah gitu dapat suami malah dizolimi terus. Tapi, lama-lama perasaan kasihanku berubah menjadi perasaan berbeda. Aku suka setiap proses yang dia lalui untuk berubah jadi lebih baik. Aku pernah lihat dia salat tapi arah kiblatnya salah, dia salat lupa jumlah rakaat. Belajar puasa tapi dia lupa dan malah minum. Bunda terkekeh. Cinta kamu udah sedalam itu, iya. Bunda gak keberatan punya mantu janda, kan?
Cubitan keras mendarat di dada sebelah kiri lelaki itu. Seharusnya pertanyaan itu ditujukan untuk kamu. Kamu yang menjalani, bukan Bunda. Kalau sudah yakin, perjuangkan. Janda atau gadis, ya gak masalah selama kamu bahagia. Masalahnya sekarang. Apa Salva mau sama orang yang sudah membuat celaka orang tuanya? Soal itu, kamu harus akui secara jujur di hadapan Salva. Andai dia terima kamu, alhamdulillah. Andai gak terima pun, sabarkan saja, sahut bundanya. Daniel larut dalam lamunan. Ia benar-benar takut karena masalah itu Salva akan membenci atau bahkan menjauhinya. Sementara hatinya sudah terpaut sangat dalam kepada wanita itu. Tak peduli walaupun Salva seorang janda. Tak peduli walaupun wajahnya yang dulu cantik berubah penuh luka setelah mengalami kecelakaan. Dirinya yang mencelakai Salva akan ia jadikan alasan untuk menerimanya. Raisya termenung di kamar seorang diri saat mendengar suara pintu terbuka. Ketika melihat Rayvan datang, ia langsung menyambut suaminya dengan derai air mata. Namun, Rayvan malah mendorongnya dengan kasar hingga terjerembab ke kursi. Mas, tolong dengar aku berani sumpah kalau janin dalam kandunganku anak kamu, bukan anak orang itu. Gak usah jelaskan apapun, Raisya. Aku sedang gak mau dengar apa-apa dari kamu. Raisya diam mematung di tempat. Air matanya semakin deras mengalir. Rayvan menatapnya dengan sorot tajam. Kamu tahu, Ray, aku menyesal gak mendengarkan ayah. Andai saat ini kamu gak hamil, pasti sudah kuceraikan. Paling tidak sampai anakmu lahir. Setelah itu kita bisa tes DNA untuk membuktikan dia anak siapa. Tak ada sahutan lagi dari Raisya. Bahkan untuk menyusul Rayvan ke kamar tak berani ia lakukan. 1 minggu dirawat di rumah sakit, kondisi Salva mulai membaik. Daniel memindahkannya ke kamar lain setelah mengetahui ibunya Rayvan dirawat di kamar sebelahnya. Beberapa kali Rayvan sempat datang ke toko untuk menanyakan keberadaan Salva kepada para karyawan. Namun, tidak ada yang mengetahui keberadaan Salva, selain Mbak Dina. Daniel yang memintanya menemani Salva selama 1 minggu ini dan melarang membocorkan keberadaan Salva kepada siapapun. Sekarang yang dipikirkan Salva adalah kemana ia akan pergi setelah ini. Ia bisa saja mendatangi pondok Umi Fatma dan meminta perlindungan. Namun, niat itu urung sebab ia benar-benar ingin memulai semuanya dari awal. Tinggal di pondok Ustadz Syam dan Umi Fatma hanya akan membuka kesempatan untuk bertemu dengan Rayvan dan menggali lukanya. Gimana kalau untuk sementara kamu tinggal di rumah guruku dulu? Tawar Daniel pagi itu. Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Tapi saya gak enak ngerepotin orang lain lagi. Mas, tolak Salva. Gak repot, kok. Insya Allah kamu akan diterima dengan baik. Di sana, kamu bisa sekalian belajar agama. Kalau memang gak enak, kamu bisa sambil bantu Uma bersih-bersih. Mulanya Salva pikir tawaran Daniel itu hanya sekadar basa-basi. Namun, rupanya ia serius. Keluar dari rumah sakit, Salva diantar menuju pondok tersebut dengan ditemani Mbak Dina. Kedatangan Salva pun disambut hangat oleh Ustaz Sulaiman yang merupakan pengurus pondok dan mulai hari itu, Salva tinggal di sana sambil membantu Uma Humaira, istri Ustaz Sulaiman bersih-bersih ataupun memasak. Salva dengan cepat bisa beradaptasi dan mulai akrab dengan para santri. 2 bulan ia menghabiskan waktu di pondok tersebut. Memperdalam ilmu agama. Sesekali Daniel mengunjungi pondok dengan alasan membawa sumbangan dari bos pemilik depo bangunan tempatnya bekerja. Seperti pagi ini, ia sedang menuju pondok dengan mengendarai mobil pick-up tuanya. Tanpa ia sadari bahwa gerak-geriknya sudah dipantau seseorang selama beberapa hari ini.
Rayvan memukul setir setelah melihat Daniel memasuki sebuah pondok. Kedatangan Daniel disambut oleh seorang lelaki parubaya yang diyakini Rayvan adalah pengurus pondok, juga seorang wanita parubaya dan satu wanita bercadar. Walau tidak melihat wajahnya, namun Rayvan meyakini bahwa wanita itu adalah Salva. Dilihat dari postur tubuh dan juga pakaiannya. Sudah 2 bulan ini dia mencari Salva kemana-mana. Semua tempat yang memungkinkan untuk Salva datangi sudah dia telusuri. Brengsek. Jadi selama ini dia yang menyembunyikan Salva di sini. Rayvan berpikir sejenak. Andai dia langsung mendatangi Salva dan meminta maaf, tentu Salva tidak akan menerimanya semudah itu. Maka, hal pertama yang harus ia lakukan adalah menyingkirkan Daniel. Ia pun pergi ke tempat Daniel bekerja. Niatnya untuk bertemu dengan Pak Samudra dan melaporkan Daniel yang telah menyembunyikan istrinya. Kebetulan siang itu Pak Samudra ada di tempat. Sebenarnya perpisahan saya dengan istri saya hanya salah paham, Pak. Yang saya tidak paham, kenapa Daniel malah menyembunyikan istri saya. Padahal saya sudah berulang kali menanyakan ke dia, papar Rayvan kepada lelaki berusia 40 tahunan itu. Mengingat hubungan mereka cukup baik karena berada di bawah naungan perusahaan yang sama, rasanya tidak mungkin Pak Samudra menolak permintaannya untuk memecat Daniel. Apalagi ia membawa bukti berupa foto Daniel yang mengunjungi Salva di pondok. Pak Samudra menarik napas panjang dan melepas kacamata bening yang membingkai matanya. Rayvan, saya paham masalah kamu. Untuk masalah ini akan saya pikirkan. Saya tidak bisa memecat orang sembarangan. Apalagi kalau alasannya karena masalah pribadi seperti ini. Saya benar-benar berharap dia diberhentikan, Pak. Walau bagaimanapun kontribusi saya di perusahaan Pak Benny perlu diperhitungkan mengingat posisi yang saya duduki sebagai supervisor. Sedangkan Daniel, dia hanya kurir bahan. Pak Samudra mungkin bisa merekrut orang baru yang lebih pantas. Saya mengerti, Rayvan. Akan saya bicarakan dengan Pak Benny nanti. Pak Samudra mengulas senyum tipis. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah tahu kalau tidak lama lagi anak laki-laki Pak Benny akan bergabung dengan perusahaan kita? Saya sudah dengar dari beberapa staf, Pak, tapi saya belum pernah bertemu secara langsung dengan anak Pak Benny. Insya Allah kamu akan bertemu beberapa minggu lagi. Beliau sedang menyiapkan diri. Baik. Rayvan hanya mengangguk. Sebelum pamit dari ruangan Pak Samudra, ia sempat menekankan sekali lagi agar permintaannya untuk memecat Daniel ditanggapi. Ia pun keluar dari ruangan tersebut. Baru akan melangkah, pandangannya langsung tertuju kepada Daniel yang baru tiba di toko setelah mengunjungi pondok. Bahu lelaki itu penuh debu semen bercampur keringat. Lah hendak mengangkat barang lainnya saat melihat Rayvan menghampiri dirinya. Namun, Daniel tidak begitu peduli. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya mengangkat barang yang akan dikirim. Lebih baik sekarang kamu siap-siap. Karena tidak lama lagi, kamu pasti akan diusir ke jalanan oleh Pak Samudra. Daniel tak menyahut dan malah menyeringai. Hingga saat seorang karyawan menghampiri mereka. Daniel, dipanggil sama Pak Samudra. Baik, Mbak, sahut Daniel, membuat sudut bibir Rayvan terangkat tipis. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan setelah dipecat. Seyakin itu? Tanya Daniel. Jangankan hanya 1 orang. 10 orang seperti kamu pun bisa saya buat dipecat. Tanpa mengindahkan ancaman Rayvan, Daniel beranjak menuju ruangan Pak Samudra. Rayvan menatap punggung lelaki itu diiringi seringai tipis di sudut bibirnya. Dia yakin kali ini Daniel akan dipecat. Pak Samudra dan Pak Benny tidak mungkin lebih berpihak kepada karyawan kecil, sementara dirinya menduduki jabatan yang jauh lebih tinggi dan lebih penting.
Kontribusinya untuk perusahaan pun bisa menjadi bahan pertimbangan. Urusan Daniel sudah beres. Sekarang yang Rayvan pikirkan adalah bagaimana cara meminta maaf kepada Salva dan membujuknya agar mau kembali. Di sisi lain, Daniel memasuki ruangan Pak Samudra setelah menerima panggilan. Ia langsung duduk di hadapan lelaki itu. Tanpa berbasa-basi Pak Samudra langsung mengutarakan tujuannya memanggil Daniel. Saya baru saja menerima laporan tidak enak. Bahwa kamu sedang menyembunyikan istri orang. Apa itu benar? Daniel terkekeh mendengar pertanyaan itu. Istri siapa yang aku sembunyikan? Rayvan. Dia memberitahu saya bahwa kamu menyembunyikan istrinya selama 2 bulan ini. Dia bukan lagi suaminya Salva. Dia sendiri yang mengucapkan talak setelah melakukan kekerasan fisik. Pak Samudra lantas mengambil ponselnya dan membuka pesan WhatsApp. Ia tunjukkan sebuah bukti berupa foto yang tadi dikirim Rayvan kepadanya. Apa benar perempuan bercadar yang ada di foto ini adalah Salva? Kening Daniel berkerut menatapnya. Sedikit terkejut, tetapi berusaha bersikap senormal mungkin. Melihat foto itu, ia yakin kalau tadi Rayvan mengikuti dirinya. Benar. Itu Salva, tapi dia bukan lagi istri Rayvan. Nada Daniel terdengar sedikit menekan. Kalau begitu, lebih baik segera selesaikan masalahnya. Jangan sampai masalah ini keluar dan mengancam nama baik perusahaan. Daniel hanya mengangguk. Usai bicara dengan Pak Samudra, ia keluar ruangan dengan pikiran menerawang jauh. Kenapa aku gak sadar kalau tadi dia mengikuti dari belakang? Kalau begini aku harus bergerak lebih cepat. Setibanya di rumah, Rayvan langsung menemui ibunya yang sedang duduk di ruang keluarga dan memberitahu bahwa ia telah menemukan Salva. Wanita parubaya itu tampak terkejut sekaligus senang. Kamu yakin sudah menemukan Salva, Rayvan? Tanya ibunya dengan mata berbinar. Iya, Bu. Salva ada di pondok pesantren Nurul Jihad. Tadi aku melihatnya di sana. Kamu sudah bicara dengannya dan minta maaf? Rayvan menggeleng pelan. Belum, Bu. Aku hanya melihatnya dari jauh. Rasanya terlalu tergesa-gesa kalau langsung menemuinya dan minta maaf. Paling tidak, aku harus ada persiapan. Kalau begitu, kita siapkan secepatnya dan ke sana untuk minta maaf dan menjemputnya. Iya, Bu. Bagaimana kalau besok malam saja kita ke sana? Beritahu ayahmu dulu. Biar dia bisa mengosongkan waktunya untuk besok. Rayvan terdiam sejenak. Jika ia beritahu rencana ini kepada ayahnya, entah ayahnya akan mendukung atau tidak. Mengingat betapa kasarnya ia memperlakukan Salva selama ini. Ayahnya bahkan sudah memberi peringatan berulang-ulang. Dan sekarang peringatan itu benar-benar menjadi kenyataan. Ia menyesal atas semua sikap buruknya terhadap Salva. Raisya yang berada di lantai atas hanya bisa menggigit ujung kukunya mendengar pembicaraan suami dan ibu mertuanya. Tak tahu harus melakukan apa untuk mencegah niat Rayvan untuk kembali pada Salva. Pof Salva. Aku tidak tahu kenapa Mas Daniel begitu baik padaku. Dia seperti malaikat yang dikirim Allah untuk membantuku keluar dari segala kesulitan yang kulalui. Entah mengapa lelaki sederhana itu selalu menunjukkan hal-hal luar biasa padaku. Dia hanya seorang pekerja serabutan, tapi aku melihatnya berbeda. Dia selalu memberiku hal-hal sederhana. Kompas salat adalah hadiah pertama yang dia berikan padaku, lalu tasbih, mukena yang katanya dari bundanya, setelah itu buku fikih yang membuatku memahami banyak hal yang sebelumnya tidak ku ketahui. Setiap minggu dia akan menitipkan sebuah buku pada Uma yang akan diberikan padaku. Minggu pertama buku tentang ta'aruf, lalu minggu berikutnya buku tentang pernikahan dan bagaimana membangun keluarga sakinah.
Dan yang sekarang ada di tanganku adalah buku tentang suami dan istri. Bukankah ini lebih menjurus pada seorang lelaki yang sedang memberi sinyal untuk membangun rumah tangga? Ya Allah, apa yang kupikirkan? Mana mau Mas Daniel dengan seorang janda sepertiku? Salva. Panggilan Uma menyadarkanku dari lamunanku. Iya, Uma. Ngelamunin apa pagi-pagi? Aku langsung menunduk malu-malu karena kedapatan melamun. Apalagi buku pemberian Mas Daniel yang berjudul, Membingkai Surga dalam Rumah Tangga, kupeluk di dadaku dan Uma melihatnya. Gak ada, Uma. Abis baca buku aja dan gak tahu kenapa tiba-tiba melamun. Aku tersenyum di balik kadarku. Menatap kagum pada wanita lembut yang menerimaku dengan hati yang luas di tempat ini. Uma dan Abi sangat baik padaku, menganggapku seperti anak sendiri sampai aku merasa memiliki orang tua lagi setelah kepergian Mami dan Papi. Di sini aku mengerti kasih sayang yang tulus itu seperti apa. Melamunnya sudah, kan? Uma menggoda lagi dan aku mengatupkan bibir. Untung saja aku pakai cadar, kalau tidak, Uma pasti melihat wajahku yang merah. Sore ini mau ada tamu penting. Uma mau masak. Kamu bisa bantu? Bisa, Uma. Aku langsung berdiri dan meletakkan bukuku. Kata Uma akan ada tamu penting, entah siapa. Mungkin teman Abi atau seseorang yang berpengaruh di pondok ini. Aku pun ke pasar menemani Uma belanja bahan dan segera pulang untuk memasak. Tidak begitu banyak, kata Uma, tamu pentingnya hanya beberapa orang. Sudah. Sisanya biar Uma yang kerjakan. Sekarang kamu mandi dan siap-siap. Satu hal yang aneh, Uma memintaku mandi dan bersiap, padahal yang mau datang itu kan tamu Uma dan Abi, bukan tamuku. Tidak mungkin juga aku duduk di antara tamu penting mereka. Paling seperti biasa, aku di kamar atau di musola bersama santri lainnya. Memangnya kenapa, Uma? Gak apa-apa. Uma tersenyum. Aku pun kembali ke kamar dengan banyak tanda tanya di kepalaku. Tapi, tidak apa-apa. Mungkin Uma butuh aku untuk membantunya menjamu tamu.